sini saya akan menjelaskan di sini sebelum saya memperkenalkan diri, yaitu saya Noval Karim dari kelompok 10 ingin menjelaskan pengertian manajemen internasional menurut para ahli. Nah, yang pertama itu TRI 2013 mengungkapkan manajemen adalah kemampuan mengarahkan dan mencapai hasil yang diinginkan dengan tujuan dari usaha-usaha manusia dan sumber daya lainnya. Yang kedua itu ada dari Hersey dan Blanchard tahun 2013 juga mengatakan manajemen adalah sebagai proses bekerja sama antara individu dan kelompok serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi. Proses ini dimaknai sebagai fungsi dan aktivitas yang dilaksanakan oleh pemimpin dan anggota atau bawahannya dalam bekerja sama pada sebuah organisasi. Fungsi dan aktivitas yang dilaksanakan mendorong sumber daya manusia bekerja memanfaatkan daya lainnya sehingga tujuan organisasi itu tercapai. Nah, yang kedua itu ada pengertian manajemen internasional secara umum. Nah, pengertiannya secara umum adalah manajemen internasional adalah manajemen organisasi yang melaksanakan bisnis di lebih dari satu negara yang merupakan perwujudan dari adanya perkembangan ekonomi global. Nah, yang selanjutnya itu ada macam-macam manajemen internasional. Yang pertama itu ada manajemen strategis, ada manajemen penjualan, berikutnya ada manajemen pemasaran, ada manajemen hubungan masyarakat, manajemen operasi, manajemen rantai pasokan, manajemen pengadaan, manajemen keuangan dan akuntansi, manajemen SDM, manajemen teknologi informasi, manajemen R&D, manajemen rekayasa, manajemen proyek, manajemen program, manajemen risiko, manajemen kualitas, manajemen perubahan, manajemen inovasi, manajemen desain, dan yang terakhir ada manajemen fasilitas. Beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen internasional. Pertama ada faktor politika, yaitu berakhirnya perang dingin atau perubahan peta politik. Pada blok barat, yaitu kapitalisme, pada blok timur, yaitu komunisme, proses demokratisasi. Kedua ada faktor ekonominya. Kebijakan perekonomian nasional, bidang moneter dan fiskal, kesempatan dan lapangan kerja, industri, perdagangan manufaktur, ekspor dan impor, munculnya forum-forum ekonomi atau kerjasama regional. Ketiga, ada faktor perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu nilai intrinsik, spesialisasi ilmu pengetahuan, usia teori semakin pendek, faktor pengembangan ilmu teknologi, revolusi transportasi, dan revolusi komunikasi. Perdagangan internasional. Perdagangan internasional yaitu pertama ada penghematan biaya produksi, kedua perbedaan sumber daya alam, ketiga perbedaan penguasaan teknologi, keempat pemenuhan kebutuhan nasional, kelima keinginan menjalin kerjasama ekonomi, keenam adanya kesamaan selera masyarakat dunia internasional. Lalu, hambatan manajemen internasional. Pertama, perbedaan mata uang. Kedua, kebijakan ekonomi internasional. Ketiga, konflik di suatu negara. Keempat, kualitas pekerja yang rendah. Kelima, birokrasi yang rumit. Keenam, organisasi satu regional. Ketujuh, pembatasan jumlah impor. Dan terakhir, perbedaan bahasa. Baik, di sini saya akan menjelaskan solusi mengurangi hambatan bisnis internasional. Nah, ada meregulasi ulang pengolahan SDA, meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya alam, meningkatkan SDM, meningkatkan pengetahuan tentang teknologi, meningkatkan bea masuk barang produksi dalam negeri, memperlakukan kuota impor. Nah, ada manfaat dan tujuan manajemen internasional. Satu itu memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan negara, menstabilkan harga dalam negeri, mengembangkan dunia usaha, mengalihkan teknologi, mencukupi kebutuhan dalam negeri. Baik, sekian presentasi dari kelompok 10. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.